Nama saya Ina Kukuyowa, NIM 2318010, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Fakultas Ilmu Sosial. Baik, di sini saya akan melakukan penelitian ekologi. Komponen ekosistem sawah. Ekosistem sawah terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang berada di ekosistem sawah, sedangkan komponen abiotik meliputi tanah, air, dan cahaya matahari yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup komponen biotik. Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen dalam ekosistem sawah. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik di ekosistem sawah bisa dikelompokkan dalam 3 jenis, yakni tumbuhan primer, tumbuhan sekunder, dan hewan. Yang pertama, tumbuhan sekunder. Yang disebut dengan tumbuhan sekunder yakni tumbuhan liar yang ikut tumbuh di sekitar tumbuhan primer. Tumbuhan liar ini sebenarnya adalah gulma atau hama tanaman yang harus dihilangkan karena dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan primer. Jika tumbuhan sekunder dibiarkan, maka dapat merebut unsur hara di tanah yang sebenarnya dipersiapkan untuk tumbuhan primer. Contoh dari tumbuhan sekunder adalah rumput dan tumbuhan semak. Yang berikut hewan. Hewan terdapat berbagai jenis hewan di ekosistem sawah. Ada hewan yang tidak mengganggu perkembangan tumbuhan, tetapi lebih banyak hewan yang merugikan. Di antara hewan yang tidak mengganggu yakni cacing, ular, ikan, burung, dan elang. Sedangkan beberapa hewan yang merugikan yakni tikus, burung pemakan biji-bijian, ulat, serangga, dan keong mas. Yang saya temukan pada sawah tersebut ada padi dan keong mas. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik dalam ekosistem sawah merupakan unsur-unsur yang sudah disediakan oleh alam dan dapat diolah manusia. Unsur-unsur alam tersebut meliputi tanah, yang merupakan komponen abiotik yang paling penting. Sebelum digunakan untuk bercocok tanam, tanah harus diolah terlebih dahulu. Yang berikut, air. Air adalah komponen abiotik yang tak kalah penting. Air sangat dibutuhkan oleh tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika ketersediaan air tidak mencukupi, maka sawah akan mengalami kekeringan dan gagal panen. Yang berikut, cahaya matahari. Cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Ketika tanaman berfotosintesis, maka akan menghasilkan glukosa yang digunakan untuk tumbuh dan sebagai besarnya disimpan dalam salah satu bagian tubuh.